Oke, selamat malam teman-teman. Nah, ini satu buah project di Batam ya. Jadi kita di Batam ini perdana. Kebetulan beliau ini adalah salah satu customer lama kita. Jadi grup beliau di PIK 2 itu tahun kemarin bikin kolam dengan kita. Ada kolam natural, ada kolam under gravelnya. Tapi memang kolam semua ya. Yang satu juga semi natural tapi ada minimalisnya itu sampai 3. Ya, mereka satu grup, satu rekan semua. Nah, kebetulan beliau ini sedang bangun rumah yang sangat besar dan megah sekali di Batam. Ya, sebetulnya ini kita kemarin tahun lalu sudah persiapan pekerjaan yang mulai dari struktur, pembesian, pemipaan, dan lain-lain. Nah, ini sekarang sudah waktunya masuk ke tahapan finishing, setting untuk equipment, media, dan lain-lain. Kita nanti akan update. Nah, ini kolamnya cukup gede, Pak. 49 ton, anggap 50 ton lah ya, kolam plus filter. Nah, kenapa kali ini beliau bikinnya minimalis? Karena memang belajar dari pengalaman yang lama, akhirnya dengan tema natural itu space kolamnya yang seperti di vlog sebelumnya saya jelaskan, jadi makin kecil kan, Val? Yeah. Nah, terus ikan kalau pas berebut makan dan isinya udah penuh, kadang kena batunya atau apa bisa kumpil dan segala macam. Memang sebetulnya teman-teman, kalau kita mau profesional keeping koi pond, yang untuk apalagi ikan premium yang jumbo dan gede, memang sebaiknya tema minimalis. Artinya semua area kolam ini tidak ada batu-batu yang terendam air atau apa, karena memang tujuannya untuk itu. Nah, kenapa si Blaze bikin ada yang itu permintaan dari customer gitu loh. Memang kepengennya tema natural, udah kita sampein semua. Mungkin gimana Pak kalau saya mau tema natural tapi untuk profesional keeping koi? Ya batunya jangan ada yang terendam air. Batunya di permukaan, nangkap ya. Jadi ini kolam, ini air. Seperti nanti kita akan bikin di Kopeng ya. Kemungkinan 1-2 bulan lagi akan mulai di Pak Celim. Itu salah satu kawan lama saya dan kali ini kolamnya juga gede, lebih gede dari ini, bahkan kayaknya 60 ton deh. Ya gede banget yang ini. Itu sama, minimalis juga, air terjunnya yang nanti tema natural, kanan kirinya nanti ada landscape yang dengan tema natural. Itu pasti akan lebih optimal untuk ikan koinya ya. Nah, ini 50 ton teman-teman, memang bentuk kolamnya ini agak unik ya. Nanti tolong desain sketnya dari arsiteknya tolong ditampilin. Dan kemudian saya juga udah koreksi atau revisi. Gini, nih saya sekali lagi tekankan. Mungkin buat teman-teman arsitek atau teman-teman yang desain, saya paham betul bahwa terkadang mendesainkan kolam atau sebuah kolam itu ada nilai atau tujuan estetika atau keindahan yang dikejar. Tapi kami sebagai pond builder yang profesional juga harus memberikan masukan apa yang tidak tepat atau yang tidak rekomen atau ini bahaya atau ini nggak disarankan, itu kita harus sampaikan semua. Tapi ingat, semua keputusan tetap di tangan owner. Nangkep ya. Nah, sekali lagi kalau saya udah menyampaikan, contoh nih, sebetulnya di project ini itu ada satu kolam kecil yang di balik air terjun, itu kayak selokan, Val. Nah, kebayang nggak kalau koi gede nyelempit ke sana, kaget, berebut makan, kebentur atau loncat, itu kan resiko sekali. Kemudian tadinya ada seperti dinding atau pilar, itu yang ada di area kolam. Jadi ada beberapa pilar-pilar yang terendam air di kolam. Nah, itu kan juga resiko untuk kebentur. Oke, pilarnya kita ovalin, kita buletin. Tetap aja kalau koi kejedot juga lumayan gitu loh. Apalagi kalau harganya udah puluhan juta per ekor kan ngeri juga. Akhirnya beliau mau menerima masukan, beberapa konstruksi akhirnya dibikin gantung. Atau dibikin floating, pilarnya nggak ada. Ya itu sebetulnya masalah teknis yang kita memang, apa ya istilahnya ya, memberikan masukan-masukan itu tujuannya sekali lagi supaya kolam ini bisa ideal, bisa maksimal, sesuai dengan ibaratnya kebutuhan dari customer. Nah, satu lagi yang tidak bisa, Val. Kolam ini ada 2 level. Yang satu level ini kedalamannya cuma 50 cm, yang satunya 125. Kenapa? Karena ini sipil, konstruksi. Ya, itu yang menopang konstruksi sipil, saya perhitungannya kurang lebih nggak tahu ya, nanti Aan dan tim yang sudah memperhitungkan, itu untuk menopang lantai 2 dan seterusnya. Ini 4 lantai, Val, bayangin. Ya kan, nah itu juga nggak berani kita tabrak. Akhirnya ya udah, akhirnya kita bikin 2 level. Tapi nanti yang levelnya yang ngetrapnya ini kita bikin oval, kita bikin pinggulan yang seaman mungkin untuk ikan koi. Nah, itu sekali lagi teman-teman. Jadi Blaze atau mungkin nanti pond builder lain, kalau teman-teman arsitek ataupun perancang desain yang panggil seorang pond builder profesional seperti Blaze, terkadang kita ini bukan mau nabrak atau bukan mau sok-sokan mengkoreksi hasil desainnya. Tapi sekali lagi kita memikirkan yang terbaik supaya ikan koi-koi customer ini nantinya saat ada di kolam ini itu bisa benar-benar optimal, aman, dan jangka panjang seperti itu. Nah, ini proses finishing tahap awal teman-teman. Jadi proses finishing tahap awal itu contohnya ya, kita bikin wall, sekat double wall untuk chamber filternya.
Double wall itu apa? Sistem sekat antar chamber yang memiliki flow dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, namanya flow up, dan itu menjadi jaluran sirkulasi untuk perpindahan setiap chamber yang diperlukan untuk ekosistem di sebuah kolam. Pak, kok ribet banget pakai beton segala macam, harus rapi itu toh, harus sebagus itu. Inilah standarnya Blaze. Ya nanti tolong yang sudah jadi-jadi ditampilkan. Tapi kalau memang ada yang cuma mau pakai keramik asal-asalan, bahkan bikinnya amatir kasar, ya monggo. Itu tidak ada yang harus. Tapi kita punya standar seperti ini, dan setiap flow, setiap chambernya ini selalu aliran atau flow-nya itu kelihatan bagus. Chamber, kalau chambernya itu tergenang, airnya kerendam, itu namanya bukan chamber, itu namanya ngerendam media. Ya saya sekali-sekali kan bikin edukasi, atau bukan mau cari kesalahan pond builder lain, tapi itulah yang benar. Teman-teman boleh cek ke pond builder yang profesional yang lain juga. Setelah itu kita bikin jalur untuk bottom drain, kita bikin untuk jalur skimmer, alus, sudut-sudut kolam nih kita ovalin semua, oval, tidak ada yang patahan. Kemiringan kolam, kemiringan chamber menuju ke titik BD, ke titik pembuangan dan lain-lain, itu semuanya perlu perhitungan dan perlu apa ya istilahnya ya, perencanaan yang benar-benar matang, supaya nanti saat udah diisi air, dikasih makan, kotoran-kotoran di bawah ataupun yang melayang itu bisa tersirkulasi dan sempurna seperti itu. Nah setelah itu baru nanti finishing tahap 2 itu berhubungan dengan estetika. Mau pakai granit kah, mau pakai marmer kah, mau air terjunnya seperti apakah, itu sebetulnya saya sudah tidak terlalu konsen. Karena itu hubungannya memang benar-benar dengan art, dengan estetika, dengan kebutuhan arsitektur yang ada di rumah itu. Saya tidak berhak ngotak-ngatik, tapi kalau yang berhubungan dengan kolam, dengan filter, keamanan ikan koinya, dengan kenyamanan ikan koinya, itu saya wajib untuk memberikan mana yang rekomen, mana yang tidak rekomen. Nah nanti semoga sih kalau jadwalnya tidak mundur, mungkin awal bulan ya Agustus kita akan ke sana, masuk finishing tahap yang selanjutnya. Nanti kita akan bikinkan video yang lebih up to date di lokasi. Nah terima kasih untuk kepercayaannya beliau. Sekali lagi berarti ini kalau dengan grup beliau ini project di Batam ini yang keempat ya, semua ikan koinya juga ambil dari Blaze gitu ya. Bahkan beliau ngomong udahlah nggak usah repot-repot sama Blaze komplit, mulai dari bikin kolam, bikin taman, ikan koinya, tamasabanya, sampai ke pakannya segala macam kita udah aturin semua yang terbaik. Nah juga untuk teman-teman yang area Semarang, Jakarta, kita saat ini memang banyak di dua area ini. Tangerang dan sekitarnya juga udah bisa, Val. Kalau yang butuh jasa rutin maintain untuk pengecekan, maintain kolam, kesehatan air, kesehatan ikan, filtrasi, equipment, segala macam, nanti teman-teman juga bisa hubungin kontak di bawah ini. Yang pasti, kita ke depan akan terus memberikan karya-karya dan video-video edukasi yang terbaik. Semoga mungkin kalau ada juga masih salah-salah kata atau ucap, saya mohon maaf. Tapi intinya sekali lagi, tujuan kita supaya bisa bermanfaat dan bisa menjadi hiburan buat terutama para koi lover dan pecinta ikan koi dimanapun berada. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua dukungannya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.